saya Istiqamatul Ilmi. Kembali lagi dengan materi hukum perusahaan. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ketiga hukum perusahaan Senin 14 September 2020 tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Di sini akan dibahas mengenai 3 bentuk badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Di dalam dunia bisnis di Indonesia, masyarakat itu telah mengenal perusahaan perseorangan itu dengan sebutan perusahaan dagang atau usaha dagang (UD). Nah, perusahaan perseorangan sendiri itu adalah perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha, yang berarti perusahaan yang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih dan modal berasal dari milik sendiri. Mengenai perusahaan perseorangan ini, di dalam KUHD ataupun peraturan perundang-undangan lainnya itu tidak dijumpai peraturan khusus. Akan tetapi, aturan tentang usaha perseorangan dapat dilihat di Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Kemudian, meskipun perusahaan perseorangan ini itu tidak diatur secara khusus di dalam perundang-undangan, akan tetapi keberadaan usaha perseorangan ini itu diberi ruang oleh pemerintah untuk berkembang dan diakui eksistensinya. Menurut Dr. Abdul R. Saliman, ciri-ciri dari perusahaan perseorangan itu antara lain modal milik satu orang pengusaha, didirikan oleh seorang pengusaha, keahlian teknologi dan manajemen dikelola oleh seorang pengusaha. Apabila terdapat banyak seorang pekerja di perusahaan tersebut, maka merupakan para pekerja berdasarkan perjanjian kerja, bukan merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan juga tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, yang kemudian untung dan rugi menjadi tanggungan sendiri, yang kemudian pendirian perusahaan perseorangan tidak melalui proses seperti pendirian perusahaan lainnya, akan tetapi dengan surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat, dan yang terakhir wajib membuat catatan keuangan. Kemudian tentang norma substantifnya. Yang pertama mengenai pendiriannya. Tata cara pendirian perusahaan perseorangan itu telah dijabarkan dalam pasal 15 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Kemudian ada tentang permodalan, organ, dan pembubaran. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang mudah dibuat, jadi sekaligus mudah untuk dibubarkan, karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Nah, untuk perusahaan perseorangan yang berbentuk usaha dagang, izinnya itu adalah dengan mendaftar ke Disperindang setempat dan pemerintah setempat terkait domisili usaha dagang. Nah, hal ini tadi itu sudah cukup untuk menjadikan usaha dagang tadi menjadi legal di mata hukum. Akan tetapi, jika ingin mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi dari masyarakat atau pihak ketiga terkait kerjasama ataupun memperoleh modal, maka bisa dilanjutkan lagi dengan memproses SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP. Kemudian yang kedua ada persekutuan perdata atau mascap. Partner dalam melakukan bisnis mampu membawa usaha menjadi naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Sudah tentukan dengan bekerja sama dengan yang lain itu akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Nah, jika dari perusahaan perseorangan tadi itu telah berkembang dan ingin menaikkan ke level yang lebih tinggi, maka saat itulah saatnya melakukan pencarian partner bisnis untuk meningkatkan perusahaan perseorangan itu menjadi persekutuan perdata. Karena
Sah-sah saja kan jika seseorang itu ingin menaikkan usahanya ke tingkat yang seperti PT. Seperti itu. Kemudian tentang dasar hukumnya. Dasar hukum dari persekutuan perdata ini itu ada dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Nah, sebelumnya pengertian persekutuan perdata ini sendiri itu adalah kumpulan orang yang biasanya memiliki profesi sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Dalam ketentuan pasal 1618 KUH Perdata tadi, itu dikatakan bahwa setiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan ini. Maksudnya adalah setiap peserta dapat memasukkan sesuatu berupa pemasukan barang atau pemasukan uang atau tenaga dengan keterampilan atau keahlian. Kemudian tentang norma substantifnya. Yang pertama tentang pendirian. Masjab atau persekutuan perdata ini didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual. Jadi sudah bisa dianggap setelah adanya perjanjian atau kesepakatan yang dianggap sebagai kehendak. Seperti itu. Kemudian sebenarnya persekutuan perdata ini tidak harus didirikan dengan akta, tetapi demi mendapatkan kepastian hukum bagi para sekutu, pemerintah itu mensyaratkan pendirian persekutuan perdata dilakukan dengan akta tertulis yang dibuat di hadapan notaris. Secara umum, pendirian persekutuan perdata tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Itu. Nah, beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam hal ini, dalam pendirian persekutuan perdata tadi, sebagaimana diatur dalam Permenkumham, itu adalah tentang pendaftaran, pemakaian nama, ketentuan peralihan. Yang kemudian ada permodalan, organ, dan pembubaran. Dan yang terakhir ada musyarakah atau syirkah. Yang terakhir ini itu ada dalam hukum Islam. Syirkah sendiri itu secara bahasa adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Sedangkan secara istilahnya adalah perjanjian atau akad antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Jadi berdasar atas kesepakatan bahwa setiap pihak mendapat bagian hasil atau keuntungan yang telah disepakati antara semua pihak dan menanggung risiko bersama apabila ada kerugian yang diderita. Nah, kemudian ada tentang jenis-jenis musyarakah atau syirkah. Itu ada syirkah pemilikan atau amlak, syirkah akad, ada syirkah abdan. Kemudian tentang dasar hukum musyarakah atau syirkah. Itu dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.